Ya, shalom Pastor. Salam Shalom Bro Haris, kenal. apa Ya, kabar? luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Bagaimana kabarnya Pastor? Habis jalan sehat tadi, Wah, habis hes, habis iya, hes selesai jam setengah 7 tadi, dan iya. seger sekali hari ini. Wah, iya. So ready for sharing with you, bro. Yes, yes. Thank you, thank you. Wah, di tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk IG Live bersama saya. Wah, terima kasih. It's honor. Jadi senang banget sih bisa ketemu dengan, bisa ngobrol dengan bro. Iya, Banyak nanti teman-teman baru yang dipertemukan ya. So it's iya. really good. Ya, thank you, thank you. Ya, sebelum mulai, saya pimpin doa dulu, Pastor. Please. Oke. Ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan malam hari ini saya kembali berbincang dengan Pastor Samuel Anton Tuhan melalui IG Live ini sekalipun melalui online Tuhan kami percaya ada kuasa-Mu. Kami percaya biarlah perbincangan kami menjadi berkat dan menguatkan para generasi muda Tuhan. Berkati juga koneksi supaya berjalan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan sepenuhnya ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yes, thank you. Nah, Ya. sebelumnya kan belum kenal nih. Kalau belum kenal maka nggak sayang juga. Iya. Eh, boleh perkenalan singkat dari Pastor Samuel Anton? Ya, buat teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Pastor Samuel Anton. Saya bergereja lokal di JKI Maranatha di Kota Ungaran, itu dekat sama Semarang. Kalau susah Iya, cari petanya, pokoknya Semarang gitu aja deh. iya, Terus kita juga punya kegerakan interdenominasi namanya Unlimited Fire, kalau ada teman-teman yang pernah dengar. iya, Dan sudah jalan hampir 11 tahun ya. iya. So, God is good buat penyertaannya. So, ya kita rindu supaya kita banyak menjadi jawaban untuk generasi muda ya, next Yes, generation, amin. supaya mereka menemukan purpose mereka, supaya mereka hidupnya bisa maksimal dan membawa apinya ke daerah mereka masing-masing, api Tuhan Yes, maksudnya. iya. Iya, yeah. Kurang lebih Nah, begitu. Saya udah married, punya anak 2, Yud Caleb iya, sama Yuna. Ya, itu iya. aja. Wah, luar biasa. Nah, saya baca di profilnya Pastor nih, founder Unlimited Fire Youth. Nah, berarti kan foundernya Pastor nih. Bisa dikisahkan awal mulanya nih kerinduan dari Pastor sendiri untuk generasi muda atau bagaimana nih, Pastor? Dari dulu karena saya ini waktu SMP ya, saya ngalami personal encounter with God, ngalami kasih yang mula-mula perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat waktu saya SMP. Jadi saya ikut sebuah retreat waktu Yeah. itu di Kopeng kalau nggak salah. Nah di situ saya ngalami Tuhan dan ketika itu saya tahu juga calling Tuhan untuk saya juga untuk melayani generasi. Oleh sebab itu saya berdoa waktu itu, Tuhan jangan cuma aku yang mengalami perjumpaan itu, aku rindu sebanyak mungkin anak muda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena satu perjumpaan dengan Tuhan itu akan merubah sejarah hidup mereka. Yes. Yeah. Dan bersyukur akhirnya Tuhan pertemukan juga dengan calon istri saya itu, sekarang jadi istri saya Oh ya, iya, iya. yang ternyata dia punya visi yang sama, sehingga pada akhirnya kita sama-sama sama-sama melayani lewat Unlimited Fire, tapi itu pun lingkupnya kecil sekali, masih itu ruang lingkup sinode ya, satu Iya. sinode dan itu cuma sekitar 300 anak-anak muda leaders kita kumpulin di situ, tapi kita mau taat karena kita merasa unqualified, tapi Iya. Tuhan yang memampukan gitu ya. Jadi Iya. akhirnya kita melangkah, karena seringkali itu kita kan berdoa kan, Tuhan mana revivalnya, Tuhan aku menanti revival, Iya. menanti, tapi padahal seharusnya kita sadar bahwa we are the move of God. Kayak Tuhan ngomong, loh aku siap, kamu maju dong, I am with you gitu. Nah akhirnya kita Iya. taat dan akhirnya mulailah Unlimited Fire sampai sekarang. Iya. Wah, Yeah. semakin lebih luar biasa ya sekarang. Semakin lebih besar lagi ya. Itu anugerah Tuhan sih, seriously. Sampai sekarang saya masih merasa unqualified. Iya. Ya, saya sempat Ya. lihat juga ini yang pembicaranya terkenal semua. Ya, kemarin siapa? Pastor Regul Rewi ya. Yang terakhirnya. Wah, kan luar biasa semua. Bisa jadi panutan para generasi muda pastinya. Iya. Seriously kalau di Unlimited Fire, jujur itu semua bukan karena orangnya famous kita panggil gitu, enggak Iya. sih. Kita mulai semua justru dari relationship.
Dari kita ketemu, kita ngopi bareng, kita sharing, dan dari situ ternyata satu values nih. Nah, waktu itu kita share tentang UF dan do you want to let's do this together for this generation, for Jesus, dan mereka bilang let's do this gitu. Nah, akhirnya kita jalan gitu. Jadi intinya hampir semua yang kita undang di Unlimited Fire adalah sebelumnya networking, maksudnya teman-teman yang kita kenal benar gitu. Jadi kita tahu nggak cuma sekedar seremonya, tapi hidupnya itu yang penting. Iya. Iya. Oke. Nah, berbicara tentang tadi sempat disinggung juga visi, yang sevisi bisa jalan bersama. Nah, sebenarnya visi ini apa menurut Pastor Samuel Anton? Ya, visi itu tentang gambaran tentang masa depan yang Tuhan berikan untuk kita. Dan paling parah adalah orang yang bisa melihat tapi nggak punya visi. Itu paling parah gitu. Helen Keller yang bilang ya. Karena kalau orang nggak punya visi, nggak punya gambaran tentang masa depan, pasti akan kembali ke masa lalu. Ya. Jadi penting setiap kita, entah nanti itu visinya itu pokoknya nanti kita akan bahas lebih lagi ya tentang visi dari Tuhan dan visi pribadi. Tapi yang penting sekarang adalah at least kamu punya visi dulu, itu penting. Karena bila tidak ada vision, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Ya hidup kita akan liar. Apalagi kalau hidup kita ngalir aja. Hidup ngalir itu pasti air itu kan mengalir dari atas ke bawah. Pasti akan turun. Iya gitu. Jadi yang penting punya visi dulu lah. Itu penting. Nah, visi ini apa bisa saya katakan seperti cita-cita itu? Apa berbeda atau memang sejalur? Kan sama-sama untuk ke masa depan juga ya. Betul. Ya kadang-kadang mimpi gitu ya, cita-cita, harapan itu bisa align sama visi. Tapi bisa aja cita-cita dan mimpi itu kadang-kadang juga nggak align juga sama visi gitu. Jadi bisa iya, bisa enggak. Tapi yang pasti visi dari Tuhan itu yang jadi sama hidup kita gitu. Iya. Oke. Nah, gitu. Sebenarnya visi ini lahir dari mana sih, Pastor? Iya. Saya percaya bahwa Tuhan ciptain kita itu dengan purpose. Tuhan nggak pernah iseng. Makanya saya percaya gini, talenta yang diberikan Tuhan dalam hidup kita itu berhubungan dengan visi Tuhan dalam hidup kita. Jadi nggak mungkin kita dikasih satu talent, satu strength yang ternyata nggak ada hubungannya sama visi Tuhan dalam hidup kita. Itu Tuhan nggak pernah iseng. Jadi kalau kita tahu strength kita apa, talent kita apa, itu pasti akan mensupport visi yang dari Tuhan. Gitu. Jadi makanya tadi kan Bro bilang kalau mimpi cita-cita itu bisa nggak? Ya kadang-kadang bisa ada nyambungnya juga karena itu pasti cita-cita harapan itu sesuai salah satunya dengan talent kita kan gitu. Dan panggilan Tuhan itu selalu berhubungan erat dengan talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Karena ketika kita lahir Tuhan sudah kasih purpose dalam hidup kita. Gitu. Berarti tiap orang punya visi dari Tuhan berbeda-beda juga. Kan talenta yang diberi pasti berbeda-beda juga ya. Yes. You got the point. Nah, ini saya tertarik dari terjemahan Alkitab yang kita baca ini, Pastor. Yang di Amsal 29 ayat 18 nih. Yes. Nah, di sini terjemahan King James Version-nya kan where there is no vision. The people perish. But he that keep the law, he is happy is he. Nah, vision. Bahasa Inggrisnya vision, tapi di terjemahan Indonesianya wahyu. Nah, apakah memang terjemahannya ini seperti ini atau bagaimana? Yang menurut terjemahan KJV itu paling mendekati dengan terjemahan literal ya. Jadi apa namanya yang clear dari wahyu ya vision gitu. Karena memang KJV itu paling dekat sekali dengan terjemahan literal dengan bahasa aslinya. Bahasa aslinya gitu. Jadi ya Alkitab itu kaya ya tanda kutip. Jadi kalau kita study ya kita harus lihat dari berbagai macam terjemahan gitu. Jadi kalau ini kurang jelas coba lihat yang lebih lagi dan paling apalagi kalau kita punya Bible Word atau apa gitu yang bisa membantu. Nah itu akan sangat membantu dan itu memang arahnya ke vision bukan sekedar wahyu gitu ya. Berarti kita menerjemahkan, kalau menurut saya kan juga lagi sekolah teologi juga ya kan. Mantap. Menerima meresponi panggilan Tuhan juga sih. Nah, keren. Nah, di sini
ya Bible work, terus kita harus tahu bahasa aslinya juga kan, yang terpenting di situ. Yes. Nggak boleh Iya, asal betul, terjemah gitu. Ya. Iya, Nah, iya. berbicara tentang visi, ini saya sempat juga ragu juga ya, Pastor. Nah, Iya. saya background-nya, cerita sedikit ya. Saya background-nya ini Yes. bukan teologi. S1 saya farmasi, saya apoteker. Iya. Ya. Kemudian saya ngambil S2 manajemen. Nah, tapi suatu saat di titik momen tertentu ada seperti turning back, titik poin, kembali ke ke tangan Tuhan lagi. Nah, sebenarnya hidup saya kan dulu memang berantakan, tapi di suatu titik ada titik balik itu kepada Tuhan. Nah, saya seperti dapat visi dari Tuhan ini untuk masuk ke sekolah teologi. Nah, menurut Pastor, apakah ini bisa benar dikatakan seperti visi itu, kalau contoh realnya? Ya, sekali lagi hidup dengan Tuhan itu journey, perjalanan. Jadi menurut saya tidak ada yang wasting, nggak ada yang sia-sia. Termasuk bro, kenapa awalnya nggak langsung teologi? Kenapa awalnya lewat farmasi dulu, lewat apalah gitu, saya nggak ngerti. Manajemen ya waktu itu, manajemen ya. Itu saya mau bilang itu God's purpose juga. Kenapa? Karena saya mungkin kalau langsung teologi mungkin mungkin bro nggak punya skill di dalam manajemen. Padahal ketika kita jadi hamba Tuhan, kita butuh loh manajemen. Seriously. Nggak sekedar berdoa cari Tuhan, bukan sekedar itu loh. Di dalam leading itu butuh yang namanya manajemen gitu. Farmasi. Mungkin lewat farmasi bro bisa jadi berkat ketika bro pelayanan misi gitu ya. Contohnya ke Sumba atau kemana. Bro nggak bisa cuma bawa, aku cuma mau jadi penginjil, mau nginjilin gitu, nggak. Justru penginjilan yang paling efektif lewat gimana kita membantu mereka. Lewat holistik. Contohnya lewat bantu, lewat farmasi, lewat segala macam yang jadi skillnya bro. Jadi saya pikir Tuhan nggak pernah iseng. Jadi benar-benar kalau akhirnya bro lewat dari melalui farmasi dulu, lewat manajemen dan akhirnya teologi pun untuk memperlengkapi supaya semakin wise ya dalam menyampaikan biar nggak apa pengertian kita sendiri gitu ya. Tapi at least saya sangat menghargai seriously apa yang dulu itu bukan, aduh kok nggak dari dulu, awal teologi ya, enggak sih, saya mau bilang justru dari farmasi, manajemen itu yang akan memperlengkapi bro jadi hamba Tuhan yang paling efektif sesuai dengan callingnya bro. Jadi itu keren. Amin. Ya, berarti kalau saya nangkep dari penjelasan Pastor, apapun yang telah kita lalui, masa lalu kita, apapun itu nggak ada yang sia-sia. Yang penting nggak kita ada yang sia-sia. Tetap jalan saja sama Tuhan, pasti jadi luar biasa. Ya dulu sebelum teologi saya background saya desainer grafis, orang IT. Dan saya bersyukur hari ini saya saya nggak takut, saya nggak kebingungan kalau ada orang minta saya bikin typing khotbah, saya bisa edit sendiri, saya nggak gaptek, saya ngerti tentang teknologi, bahkan bikin website segala macam. Ya karena saya diperlengkapi dulu sebelum teologi gitu. Jadi, which is Tuhan nggak pernah iseng, itu keren. Iya, luar biasa. Ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut nih, kan judul kita visi dari pribadi dengan visi Tuhan. Nah, sebenarnya visi pribadi apa, visi dari Tuhan ini apa menurut Pastor? Oke, yang pertama tadi kan kita yang penting punya visi itu udah baik daripada nggak punya visi sama sekali ya. Nah sekarang kita naik ke level yang lebih tinggi lagi untuk kita ngerti itu visi dari kita sendiri atau itu visi Tuhan gitu ya. Sebenarnya perbedaannya simple. Ini bukan masalah salah benar ya. Tapi intinya yang membedakan visi Tuhan sama visi kita pribadi itu size-nya. Jadi size ukurannya. Ukurannya. Kalau visi dari Tuhan itu pasti bikin kita tuh gemeteran. Karena size-nya tuh gede banget. Sesuatu yang kayaknya Tuhan salah pilih deh. Kayaknya ini bukan aku deh. Ini terlalu besar nih, nggak mungkin tuh. Karena memang yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan berikan sama kita itu selalu jauh lebih besar. Karena firman Tuhan katakan, Yesaya 55 tuh saya ingat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu gitu kan. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu gitu. Jadi kalau kita merasa ini udah gede gitu ya. Wah ini visi dari Tuhan nih. Tapi ternyata visi yang dari Tuhan tuh lebih gede dari yang kita pikirkan gitu ya. Jadi oleh sebab itu saya ingat waktu Musa. Ingat nggak waktu Musa kalau kita baca ya. Waktu Musa dipanggil Tuhan.
Ya Musa bergidik kan, Musa langsung bilang, Tuhan aku ini gagap, aku nggak pandai Iya, bicara. Kayak salah orang, Harun aja deh Tuhan. Ya enggak, I choose you, kan Tuhan ngomong seperti iya, itu. Terus kalau Gideon waktu dipanggil Tuhan, hei kamu pahlawan yang gagah berani oleh malaikat Tuhan ya. iya, Tiba-tiba Gideon bilang, salah pilih nih, aku ini bangsa yang paling kecil, yang paling iya, muda gitu kan. Selalu gitu. Demikian juga waktu Tuhan panggil kami ya di iya, Unlimited Fire, terutama saya ini tinggal di Ungaran. Saya mau bilang ya setengah kota lah itu. iya, Orang mall-mall aja nggak ada. Dan lagian papa saya juga sudah meninggal, jadi saya anak seorang janda. Modal saya cuma motor merah iya, PCR waktu itu. Jadi waktu Tuhan maksudnya calling untuk kami untuk melayani Unlimited Fire, saya bilang Tuhan aku nggak punya koneksi, aku nggak punya jejaring, aku nggak punya orang-orang, nggak punya gedung yang besar, nggak punya segala sesuatu, resource saja nggak punya. Tuhan kayaknya salah pilih deh gitu. iya, Tapi disitulah kita sadar justru ketika size-nya itu gede, itu dari Tuhan gitu. Kenapa? Karena Tuhan nggak memilih orang yang mampu, tapi Tuhan memampukan orang yang dipilihnya iya. gitu. Amin. Dan oleh sebab itu caranya sih sederhana, punya hati yang lentur. Iya, Awalnya yang aduh masa aku sih ya nggak apa-apa, itu wajar. semua hmm, semua orang-orang yang dipanggil Tuhan selalu bilang kayaknya bukan aku deh Tuhan, aku nggak bisa, aku najis bibir Tuhan ya. iya, Kan semua orang bilang gitu kan. Tapi di Alkitab juga banyak tokoh-tokoh banyak. Alkitab yang awalnya dipanggil Tuhan, mereka bilang kayaknya bukan aku deh, tapi yang penting responi. Kayak lagu zaman dulu ya, ku jawab ya Iya, gitu ya. Ya nanti Tuhan yang memampukan gitu. Ya kenapa? Sederhana. Saya ingat kisah tentang Elia ya. iya, Waktu Elia di Gunung Karmel, iya. waktu itu kan lawan nabi-nabi Baal gitu kan. Mikael, iya, Dan minta api turun dari langit. Tapi apa yang dilakukan Elia yang disuruh Tuhan yaitu memenuhi korban bakarannya dengan air, air. bukan dengan minyak. Yang Iya, air itu kan yang mematikan api seharusnya. iya, Tapi dikasih air semakin banyak sampai penuh gitu ya, membual airnya. Tapi disitulah api Tuhan membakar. membakar. Dan dari situ saya sadar satu hal. Saya sangat diberkati Pastor Stephen Furtick berkata gini, God's like to wet the wood before he set the fire. Tuhan mau membasahi dulu kayu-kayunya sebelum api itu membakarnya. Korban bakarnya itu kenapa? Supaya semua orang tahu kalau itu terjadi, itu semua karena Tuhan, bukan karena kita. Jadi kalau visi itu akhirnya jadi, saya mau bilang, kita nggak akan bisa bilang, wah, I am aku yang punya visi ini Iya, jadi-jadi. Enggak. Pasti orang-orang aku percaya, founder-founder atau orang-orang yang akhirnya kita terinspirasi ini gede gitu ya. Saya akan bilang, oh itu Tuhan, nggak mungkin kalau aku. Gitu. iya, Nah itu yang membedakan size-nya. iya, iya. Wow, luar biasa. Iya. Nah, berarti kalau ketika kita menjalani visi Tuhan, berarti ini visi yang benar menurut logika ini nggak mungkin ya. Di akal Nggak kita ini mungkin. nggak masuk di akal lah pokoknya. Iya. Yang penting poin yang saya terima ini, yang penting kita memiliki hati yang lentur, mau mengikut Tuhan aja, jalan aja dulu. Yes, exactly. Yes, oke. Nah, gini, Pastor, apakah visi itu bisa jadi ketika visi pribadi ini kita seperti sudah mau berhasil nih, akhirnya Tuhan belokkan. Nah, saya tertarik dengan kisah yang Menara Babel itu ya, Pastor. Kejadian 11 ayat 4. Nah, kan dikatakan seperti ini. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke bumi. Nah, kalau saya tangkap dari firman Tuhan ini adalah visi dari orang-orang itu untuk mendirikan, ujung-ujungnya nanti bisa jadi mereka yang sombong, tapi akhirnya kan Tuhan membatalkan hal itu semua. Nah, di dalam kehidupan kita pasti kan bisa seperti itu ya. Bisa. Yeah. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mencapai visi kita, sudah hampir tinggal satu langkah finish, tetapi Tuhan belokkan. Kan sebagian kita masih hidup di daging. Ini pasti kecewa, sakit hati sama Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan ini? Iya. Menarik. Nah, di sini sebenarnya ini screening ya. Screening kita ini visi atau ambisi. Nah, itu penting. Penting. Karena gini, kalau visi dari Tuhan, pada akhirnya itu pasti untuk kepentingan orang banyak. Tapi kalau
visi dari pribadi biasanya sukanya berkompetisi, kepentingannya untuk diri sendiri, gitu. Iya. Ingat kan Menara Babel tadi, kita yang Yes. paling tinggi, kita yang paling besar, gitu kan? Iya. Itu kan itu namanya spirit berkompetisi, bukan spirit untuk kepentingan orang banyak, gitu. Pengennya yang paling. Paling. Padahal kalau itu visi dari Tuhan, saya mau katakan gini, seringkali kan kita bilang, oh ini visi dari Tuhan buat gerejaku, visi dari Tuhan buat komunitasku. Tapi coba yang leading bukan kamu pada akhirnya. Tuhan pilih orang lain. Apakah kamu mau support visi itu? Oh, sekarang bukan visiku. Nah, itu ketahuan bahwa ternyata itu visi pribadi. Saya udah set hati saya, unlimited fire is not about me. Itu tentang kegerakan next gen yang terus-menerus. Mungkin kami yang saat ini untuk mempersiapkan jalan aja buat generasi selanjutnya. Tapi saya nggak mau dikenal sebagai unlimited fire adalah Anton. Wah, itu enggak. Unlimited fire adalah kegerakan Tuhan untuk Indonesia dan untuk bangsa-bangsa. Itu aja sih, gitu. Jadi apa namanya, kita butuh, kalau visi dari Tuhan, itu nggak mungkin kita bisa kerjain sendiri. Kalau visi dari Tuhan, pasti kita nggak mau yang berkompetisi. Ini loh, aku pengen nunjukin bahwa kami yang terbaik. Enggak. Karena kita, percayalah kita nggak bisa menjaring, menjangkau sendirian. Nggak bisa. Kita butuh orang lain. Kita butuh sadar bahwa kita ini nggak bisa, yaitu, contohnya waktu Petrus dapat mukjizat dari Tuhan itu ya, Simon Petrus, dia kan waktu dapat mukjizat, menebarkan jala kan. Tapi pada akhirnya ketika dia dapat ikannya banyak, apa yang dia lakukan? Dia manggil teman-temannya karena dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup. Nah, kalau ada sampai ada satu ini visi dari Tuhan, tapi kitalah yang terbaik ya. Saya rasa itu spirit berkompetisi, itu jangan-jangan ambisi. Ambisi. Gitu. Iya, gitu. Ya itu yang kita perlu bedakan. Yang pasti visi yang dari Tuhan itu besar dan kita nggak bisa jangkau sendirian. Jadi nggak mungkin ada satu nama yang menonjol itu. Enggak sih, gitu. Iya. Ya, jadi poinnya saya tangkap di sini ya, Pastor. Ketika visi dari Tuhan ini kan besar, yang tadi besar. Yang kedua tidak bisa melakukan dengan diri sendiri, nggak ada yang menonjol. Nah, dari situ berarti visi dari Tuhan ini pasti kaitannya berbeda jauh dengan ambisi. Kalau visi pribadi, pasti ada member-membernya ya nyerempet sedikit dengan ambisi ya. Iya. Oke. Betul. Dan goalnya adalah berbuah. Maksudnya goalnya untuk kepentingan orang banyak. Kalau buah itu kan dinikmati banyak orang. Tapi kalau sukses kan bisa cuma dinikmati diri sendiri. Iya. Gitu. Jadi spiritnya jangan sekedar sukses. Spiritnya adalah berbuah. Gitu. Oke. Nah, ketika kita mendapat visi, sebenarnya gini, Pastor. Untuk mendapatkan visi dari Tuhan, kan terkadang bisa jadi dari mimpi ya. Seperti Yakub, seperti Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. Akhirnya kan tergenapi juga mimpi itu. Kan berarti itu visi dari Tuhan kalau menurut saya. Nah, ketika untuk mempertajam visi dari Tuhan yang kita dapat dari mimpi itu, bagaimana menurut Pastor? Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama sekali lagi kalau yang masalah tentang mimpi segala macam itu kan itu pengalaman personal sama Tuhan. Ya, itu personal, jadi itu masalah relationship with God gitu. Tapi saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan itu pasti karakternya juga lentur. Jadi pasti bukan untuk ambisi gitulah, ibaratnya seperti itu. Nah, lalu yang kedua, tadi kan saya juga sempat bahas ya bahwa talenta yang dimiliki seseorang itu berhubungan erat dengan visi dari Tuhan. Dan kita nggak bisa ngaku-ngaku loh, kita butuh orang lain, kita butuh mentor, kita butuh senior leader yang memang ketika kita sharing itu mereka approve gitu, mereka oh iya aku rasa kamu punya strength di situ, aku rasa kamu bisa gitu. Tapi memang kalau visinya gede banget ya Tuhan yang akan memampukan gitu. Tapi intinya itu nggak akan apa ya maksudnya jauh banget dengan talenta strength kita gitu. Jadi apa namanya selalu align gitu. Dan setiap visi yang dari Tuhan untuk setiap kita masing-masing pribadi itu berbeda gitu ya, unik gitu. Jadi kita harus lari di tracknya kita sendiri gitu. Jangan mau compare dengan orang lain gitu ya. Ingat kalau selama kita membandingkan diri dengan orang lain terus-menerus, kita nggak akan bisa maksimal di visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita secara pribadi. Gitu. Oke. Berarti intinya kita harus fokus terhadap visi yang Tuhan berikan. Jangan lihat kanan kiri lah.
Yang penting kita Iya. jalani dulu aja. Nah, Dan saya jangan tertarik. ngaku-ngaku gitu ya. Iya, iya, Tapi butuh mentor, leader yang akan membimbing kita. Apa iya, bener, apa ini gimana gitu ya. iya, Seperti itu. iya. Saya tertarik gini, Master. Kan di Unlimited Fire ini kan pasti ada visi yang Tuhan titipkan di dalam Pastor ya. Ya, Iya, iya, untuk iya. Iya, untuk membangun generasi muda ya pastinya. Nah, iya, iya. ketika membangun Unlimited Fire kan pasti butuh rekan-rekan nih. Nah, Yes. apa yang Pastor lakukan saat itu memilih rekan-rekan ini? Memilih yang sevisi dulu atau yang memilih karakternya baik dulu? Oke, wow, pertanyaannya luar biasa. Iya, iya, iya. Yang bisa membuat kita kerjasama di teamwork itu adalah values ya, nilai gitu. Nah, ini Iya, nilai ini berhubungan dengan visi dan karakter. Kalau saya dikasih pilihan, pilih orang yang sangat bertalenta, skillful, tapi karakternya nggak bener, atau orang yang biasa aja tapi karakternya sehat sih saya pilih yang kedua gitu. Jadi itu penting sekali. iya, Karena sekali lagi orang yang ciri dari orang yang closer with God, dekat sama Tuhan itu juga akan berhubungan erat dengan karakternya, akan semakin humble, akan semakin rendah hati, semakin mudah dididik. Karena dari membangun sesuatu itu butuh yang namanya proses, iya, gitu. Daud diurapi jadi raja, sampai Daud benar-benar jadi raja, itu nggak cuma 1 minggu, 2 minggu, itu iya, 15 betul. tahun, Yes. gitu. Jadi di dalam proses yang panjang itu, karena saya percaya bahwa kalau kita ya dapat visi dari Tuhan, tiba-tiba besok jadi, ya kita pasti sombong, gitu. Iya, Jadi yang penting Tuhan tuh bukan pengen cuma lihat kita tiba-tiba di sana, tapi Tuhan mau membimbing kita dari sini ke sana dengan proses. Nah, di iya, proses ini karakter kita diasah, di teamwork kita itu benar-benar digesek, benar-benar sampai dimurnikan supaya kepentingan-kepentingan pribadi benar-benar yang terkikis gitu ya sampai iya, akhirnya memang apa yang Tuhan mau yang terjadi dalam hidup kita. So ini semua tentang proses dan dalam proses itu tentu karakter yang kuat, yang sehat itu yang akan bertahan gitu. iya. Wow, luar biasa ini. Nah, saya tertarik juga ini. Ketika membangun Unlimited Fire ini, Pastor. Ya, Nah, ini kan pastinya awalnya kecil juga ya, kecil. pasti. Nah, kan pasti semua dilakukan dengan setia akan jadi lebih besar. Kan firman Tuhan, setiap Iya, perkara kecil diberi perkara yang besar. Nah, ini kan kecil ini. iya, Nah, bagaimana ini pastor lakukan supaya visi yang Tuhan berikan ini benar-benar bisa berbuah tadi. Benar-benar sampai lebat lah, saya bilang, buahnya. iya, iya. Iya, semua dari hal yang kecil. Bahkan ketika kita memulai awal-awal untuk kegerakan interdenominasi, Iya, waktu itu saya ingat awal-awal saya sama tim, kita doa puasa, kita benar-benar berdoa untuk satu event itu. Waktu itu iya. kita mulai di Semarang, itu kita sebar undangan segala macam. Ternyata yang datang 10 orang. Oh, Yang datang 10 orang. Dan waktu itu yang setelah ibadah dimulai, iya. tinggal 5. Karena yang 5 pemain musik sama well singer. Oh, Dan benar waktu, ya akhirnya beberapa waktu pujian dan penyembahan, beberapa mulai datang. Tapi ternyata waktu itu juga nggak ada yang respon, nggak ada hal yang spektakuler. Waktu altar call, yang maju juga kepaksa gitu, karena didorong-dorong pendetanya gitu. iya, Jadi benar-benar yang wow, kita sampai ketika kita selesai itu gimana ya, lanjut apa enggak ya gitu ya. iya, Tapi intinya memang saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu. Tuhan mengizinkan itu semua dimulai dari kecil gitu. Karena saya percaya kalau kita setia sama hal yang kecil dan kita mau mengikuti prosesnya Tuhan, ya nanti pada akhirnya Tuhan yang memperkuat di perjalanan gitu. Dan pada akhirnya nanti ketika kita taat dengan prosesnya yang ada, nanti kita gini, pas saya percaya ada yang namanya divine appointment gitu ya. iya, Ketika kita taat, kita mau ya Tuhan lah nih aku walaupun nggak sanggup, aku maulah gitu ya. iya, Nanti tahu-tahu di perjalanan Tuhan pertemukan dengan si A gitu. Ternyata nyambung nih. Akhirnya kita bernetworking. Lalu dalam perjalanan lagi kita ketemu sama si B. Ya itu Tuhan banget gitu. Karena secara manusia, loh kok bisa ya aku bisa kenal sama orang itu, kok aku bisa dipertemukan dengan itu. Bahkan yang terakhir kita dengan Shake City dari Korea, dari gereja Korea di Amerika, sorry. Dan iya, pada akhirnya kita bisa bikin Unlimited Fire di LA juga. Mereka juga wow, salah satunya yang support.
itu Tuhan banget, bayangin. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Mereka ikut konferensi Planet Shakers di Belanda. Tiba-tiba Pastor Russell Evans bilang, something happen in Indonesia. Dan mereka kaget. Ada apa di Indonesia? Ketika mereka cari di Google, nongolnya kita, Unlimited Fire. Oh. Mereka kontak kita. Mereka telepon kita. Aku mau ke Indonesia. Indonesia aman nggak sih gitu ya? Dia pikir masih ada buaya-buaya gitu ya waktu mereka turun gitu ya. Terus kita bilang, aman gitu. Dan luar biasanya ternyata pastornya itu satu alma mater sama istri saya di Amerika. Gitu di Fuller gitu. Jadi, nyambung. Akhirnya mereka datang ke Indonesia dan mereka nangis karena ternyata ketika mereka berdoa, ya itu seperti yang mereka doakan. Mereka lihat anak-anak muda yang on fire, anak-anak muda yang alami Tuhan, dan mereka tangkap apinya itu. Dan akhirnya mereka bawa ke Korea loh. Terakhir mereka memimpin konferensi besarnya David Yonggi-cho di Yoido. Gitu. Jadi ya itu saya mau bilang bahwa itu asal yang penting kita mau melangkah. Gitu. Karena we are the move forward, kita mau melangkah. Karena gini loh. Saya punya anak umur 1,5 tahun ya. Waktu dia belajar jalan, saya tuh jadi papanya bangga banget. Saya syuting anak saya bikin story gitu ya. Oh, luar biasa anakku. Apa Yuna, you're so amazing. Tapi kalau bro lihat anak saya jalan, mesti akan geleng-geleng. Ini kok papanya lebay banget sih, kok bangga banget sih sama anak. Kalau jalannya aja nggak karuan gitu ya. Aku bisa salto. Tapi masalahnya adalah dia anakku. Dan dia dulu nggak bisa jalan. Dan sekarang dia bisa belajar jalan. Aku sebagai papa bangga banget sama dia. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mau taat melangkah, di hati Bapak itu bangga gitu lihat anaknya. Mau melangkah, ayo, come here. Aku bimbing gitu. Nah, pada akhirnya Tuhan bukakan. Asal kita taat. Dan yang pasti kita terus ya set hati. Kalau saya sama tim, kita saling ngingetin. Oh ya, awas lu. Ini selalu Pastor Yusuf namanya. Itu entar lagi dia jadi dokter juga dia entar lagi. Tapi dia selalu ngingetin, Unlimited Fire itu semua karena Tuhan. Dari Tuhan untuk Tuhan. Ayo, bahasa Jawa yang glosor yuk. Minta kerendahan hati sama Tuhan, minta anugerah Tuhan aja. Karena kita nggak punya rahasia itu cuma Tuhan. Dia ngomong seperti itu. Ya itu yang ngingetin kita terus bahwa ya, it's all about God. Yang penting kita anak kecil yang taat melangkah, walaupun nggak qualified, tapi Tuhan yang memampukan. Ya kayak gitu, bro, gambarannya. Ya, luar biasa. Ya, saya mau menyapa dulu. Ada Pastor Owen. Oh wow, Pastor Owen Sanyoto. Iya. Saya sangat diberkati banget sama Next Gen Conference-nya dia. Wow, amazing. Luar biasa. Oke. Great. Nah, gini Pastor. Ketika nanti kan saya sempat dengar Pastor bilang awal-awalnya cuma 10 orang, yang akhirnya cuma jadi 5, terus berdatangan. Nah, muncullah kekecewaan, sempat muncul kekecewaan. Nah, ini apakah waktu perjalanan itu, jalan beberapa waktu dengan teman-temannya, dengan teman-teman pastor, apa ada teman-teman yang akhirnya memutuskan untuk, ya udahlah aku nggak mau jalan lagi, soalnya mungkin ini bukan visi yang dari Tuhan. Atau ada semua tim yang waktu dulu awal-awal masih tetap bersatu sampai akhirnya visi ini benar-benar berbuah lebat tadi. Tentu ada. Setiap orang ada musimnya, ada seasonnya. Jadi nggak ada yang tetap terus gitu ya, karena setiap orang ada seasonnya. Ya ibaratnya kayak bis datang ke sebuah perjalanan gitu ya, ke satu tempat destiny-nya A gitu. Tapi mungkin bis itu bisa berhenti di satu tempat yang orang turun. Tapi kalau kita memang pegang visi dari Tuhan, ya kita tetap jalan dengan bus itu ke destiny-nya. Tentu ada. Tapi yang saya garis bawahi adalah seringkali kita sering ngejudge ya, kalau ada yang udah nggak ikut lagi, kita bilang, wah kamu sudah nggak seperti dulu lagi. Enggak sih. Kita harus tetap baik gitu, be kind sama orang, karena saya tahu bahwa tiap orang seasonnya beda. Contohnya ada anak yang on fire support UF banget, tapi kalau akhirnya sudah married, contohnya, atau kuliah di luar kota, apakah kita bilang, oh ini orang beda? Enggak. Orangnya, hatinya sama, seasonnya aja yang beda. Jadi jangan cepat kita kalau udah nggak ikut lagi berarti nggak support. Enggak juga sih. Supportnya dengan cara yang berbeda gitu. Contohnya kalau dulu bisa support lewat energinya, sekarang supportnya lewat
karena dia udah bekerja, dia bisa support lewat dananya, bisa aja gitu loh. Jadi Hmm. kalau kami sih selalu kalau ada orang yang akhirnya memutuskan tuh, wah aku udah nggak lagi ya, itu Hmm. bukan berarti mundur atau udah nggak suvisi dan kita menjauhi, nggak. Bagi saya sih tiap orang punya season yang berbeda dan tujuan kita ya selalu support gitu. Iya, wow. Berarti ya Mm-mm. intinya jangan menghakimi lah. Kan kita sama-sama Jangan, anak-anak Tuhan jangan. juga. Iya. Iya, iya, Ya. jangan. Itu yang perlu dijaga sih, perlu dijaga. Hmm. Mm-mm. Nah, untuk membangun sebuah lingkungan yang nyaman, Pastor. Nah, saya tadi kan Mm-mm. sempat dengar juga yang Pastor katakan, saling Iya. menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Sampai yang Mm. bahasa Jawanya losor itu tadi ya. Nah, nah, itu bagaimana sih kita bisa membuat lingkungan yang nyaman ini di dalam kita meraih visi yang dari Tuhan ini? Iya. Kan seringkali gini, Pastor, lingkungan ini memang kita dapat visi dari Tuhan, kita jalan. Tapi seringkali di tengah jalan ini ya mungkin ada satu dua konflik, akhirnya membuat lingkungan ini nggak nyaman. Jadi seperti Mm. saya katakan menjadi toksik ya, lingkungannya menjadi toksik. Iya, Nah, iya. ini bagaimana kita bisa menjaga lingkungan ini tetap nyaman bagi Iya. anggota, bagi pengurus juga. Oh, selalu kalau kita buka dapur ya, gesek-gesekan itu pasti ada ya, namanya Iya, kepala orang beda-beda gitu ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya gitu. Jadi yang paling penting sih values ya, nilai yang harus kita hidupi. Kita punya aturan main dulu. Kita punya nilai yang harus kita hidupi. Kalau yang kami lakukan, walaupun ini nggak berjalan 100% ya, ini masih dalam proses. Selalu values-nya adalah honor gitu ya. Kita harus saling menghormati, dan di dalam honor itu kita nggak bisa menyamaratakan semuanya, tetapi adil itu bukan sama rata, tapi adil itu seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan strength-nya masing-masing kayak gitu. Jadi iya, untuk menjaga semuanya itu sih yang penting adalah keterbukaan. Seriously, walaupun ini nggak mudah ya. iya, Kadang-kadang kami juga kadang-kadang kebawa gitu ya. Ini kenapa sih gitu ya. Itu wajar gitu. iya, Tapi satu titik kita selalu ngingetin, jangan ngebicarain, tapi ngomong sama orangnya gitu. Itu yang selalu kita iya, lakukan gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau ada satu masalah seringkali kita ketemu dan kita nggak maksudnya bahasa kasar, bukan kasar, bahasanya tuh brutally honest gitu ya, kita jujur, iya, bro aku tuh mau ngomong ini karena aku sayang sama kamu gitu. iya, Dari situ kita please dengerin ya, akhirnya kita saling terbuka satu sama yang lain. Kadang-kadang kita ada yang ya waktu itu kita kadang nangis bareng di situ gitu. Jadi Hmm, itu proses ya. Ada iya, kalanya juga kita benar-benar yang sempat situasinya nggak enak banget juga ada, itu wajar. Tapi di situ iya, kita harus intensional, bukan nunggu kapan waktu yang terbaik, tapi kita harus intensional untuk gimana kita membangun jembatan dan bukan membangun tembok. Itu yang iya, jaga environment-nya tetap sehat ya gitu. Tapi iya, yang sempurna nggak ada. yes, Pasti yes, kalau setuju. komunitas apapun kalau dibuka dapurnya pasti selalu ada yang namanya beda pendapat, gesekan segala macam gitu. Iya, ya, oke. Nah, dari beda pendapat itu kan pastinya muncul ide-ide baru ya mungkin ya. Waktu Yes. berjalannya muncul ide-ide baru, ingin Ya. memperbaiki diri lebih lagi kan pastinya dari situ Ya. ya. Kalau nggak ada Yes, konflik yes. nanti datar-datar aja kan nggak enak juga. Oh malah bahaya, berarti kan Iya, asal leader suka gitu, wah itu nggak bisa iya, sih, nggak bisa maju maksudnya. iya. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, kita kan pastinya tadi kalau sebuah komunitas sudah dibentuk seperti Unlimited Fire, Iya, kan pastinya sudah ada visi dari iya, leadernya. Nah, untuk yes, membentuk yes, yes. lingkungan yang nyaman, untuk menjaga visi itu tetap sama hingga akhirnya. Ini tugasnya leader, tugasnya pastor, kan sebagai pasti Mm-mm. senior leader juga ya. Nah, apakah Iya, tugasnya dari pastor atau dari beberapa orang pengurus juga untuk menjaga ya supaya tugas kita, utamanya siapa? ya kita punya yang namanya UF team leader ya di sana. Ya Iya, tugas kita kalau rekrutmen volunteer atau koordinator atau panitia segala macam yang bisa kita lakukan, kita ngobrol dulu, kita ketemu dan kita sampein tentang vision kita. Ini sebenarnya tuh kalau gabung sama UF tuh mau dibawa kemana sih sebenarnya gitu. oh iya, Gitu. Dan justru kita hari-hari ini kita belajar banget untuk justru kita juga bertobat gitu ya, karena kita waktu itu wah fokus ke event segala macam, tapi kita benar-benar sekarang kita mau fokus ke seseorang lebih daripada talentanya.
Itu yang justru membangun environment yang sehat gitu. Kita lewat unlimited fire itu justru akan bangun hidupmu, bukan lewat kamu unlimited fire terbangun gitu, bukan. Tapi kita mau belajar ke situ. Jadi kadang-kadang banyak pertemuan-pertemuan yang informal malah, yang kita nggak ngebicarain unlimited fire. Terakhir kita sama tim contact person ya waktu itu, CP pendaftaran, yang kita lakukan, kita ngobrol bareng, kita makan bareng, dan kita nggak ngomongin tentang what next-nya UF, nggak. Yang kita sharing adalah gimana hidupmu, apa yang bisa kita doakan, apa yang kita bisa support gitu. Itu yang menciptakan environment yang sehat, dan justru malah visi bisa masuk. Oh ternyata aku ini dibutuhkan bukan karena sekedar skillku, tapi memang aku dikasihi gitu. Itu yang sedang kita bangun gitu. Walaupun tentu dalam prosesnya sempat ada hal-hal, wah ternyata kita nggak seperti ini, kita harus belajar gini. Wah terus Tuhan, aduh kayak mendidik hati ini untuk yaitu align sama visi yang dari Tuhan gitu. Iya. Nah, saya nangkep poin lagi nih, poin menarik ya. Berarti kita jangan selalu membicarakan tentang organisasi kita ya ketika berkumpul. Nah, berarti kita menerima pribadinya itu jauh lebih penting. Kita untuk membangun visi ini lebih lagi ya. Nah, akhir-akhir ini, Pastor, kan tantangannya semakin besar nih. Nah, yang dulu onset nih, semua onset, offline ya. Sekarang jadi online. Nah, tantangan supaya benar-benar kan dulu berubahnya sangat drastis ya, dan mendadak sekali. Nah, ini supaya visi ini nanti yang kita tujukan tetap sama, kan pasti suasananya beda. Sekalipun saya juga merasakan secara pribadi, ibadah online dengan ibadah langsung ke gereja pasti ada perbedaan. Nah, supaya tetap klop ini nanti gimana ini, Pastor? Tantangannya apa dan bagaimana melakukan? Ya tentu ya, nggak ada yang pernah menduga di masa pandemi ini. Waktu itu saya bulan Februari aja saya masih melayani yang onsite gitu ya, yang banyak orang gitu. Dan tiba-tiba mendadak Maret langsung nggak bisa semua gitu ya. Tapi kuncinya di sini adalah bukan kita bukan kita malah aduh gimana, tapi justru yang kita lakukan malah kita harus beradaptasi. Itu harus gitu. Karena kalau enggak, sampai kapan kita mengasihani diri kita sendiri terus-menerus, padahal jawabannya adalah kita melakukan sesuatu yang baru yang Tuhan mau gitu. Justru kita nggak sekedar lihat negatifnya, tapi kita selalu kalau ngobrol sama teman-teman tim leader, benefitnya online apa sih? Begitu itu kita catat semua itu. Oh ternyata pesertanya bisa yang dari luar negeri jauh lebih banyak gitu. Atau ternyata yang dari daerah-daerah nggak perlu, kan kalau kita bikin unlimited fire conference itu ya, dana terbesar salah satunya juga kita support di transport juga. Nggak semua, tapi ada beberapa yang kita support karena memang gini loh, Ketua Sinode kami selalu bilang, jangan sampai ada orang yang nggak bisa berangkat karena nggak punya dana gitu, penghambatnya di situ. Jadi apa yang mereka butuhin, transport ya, nggak semua, tapi kamu punya berapa, contohnya separuh, kita kasih yang separuhnya lagi gitu ya. Pokoknya intinya supaya mereka bisa berangkat dan menikmati sesuatu yang mengubahkan hidup mereka kan gitu. Tapi kan sekarang kita nggak perlu dana transport segala kan. Yang dibutuhkan kan cuma dana internet aja gitu. Nyantol wifi-nya siapa lah gitu kan gitu. Ya jadi benefitnya justru kita banyak benefitnya ya ternyata ya, ini kita bisa, contohnya kalau ayo follow up-nya UF apa, ayo ke daerah-daerah. Nah sekarang kan kita bisa ngumpulin leader-leader seluruh daerah-daerah dengan pertemuan Zoom, dengan UF Empowering Class. Jadi saya mau katakan bahwa kalau asal kita mau beradaptasi, kita punya kacamata yang benar, kita akan terus bisa maksimal di dalam pelayanan kita di Next Gen. Makanya ya hari-hari ini kita sedang beradaptasi dan kita coba sedemikian rupa, dan puji Tuhan ada feedback segala macam, bisa lihat di Unlimited Fire Instagram ya, di situ ada testimoni, ada orang-orang bilang, wah dulu aku rasa ibadah waktu aku pikir online itu garing, ternyata enggak ya, aku bisa ngerasain Tuhan ya gitu ya. Yang penting kita berani melangkah gitu ya, dan yang kedua, never underestimate the power of prayer. Itu penting. Sekali lagi rahasianya apa? Rahasianya dari Losor itu ya. Jadi Tuhan, orang bilang online itu garing, tapi aku percaya online itu nggak membatasi kuasamu bekerja. Makanya kita bikin lagu judulnya Engkau Hadir ya, yang terbaru di UF. Itu intinya di segala keadaanku, mau online, mau offline, Tuhan hadir.
gitu. Iya. Jadi ini seru, bahkan ke depan nanti ya, ini khusus di sini nih saya sharing ya. Iya. Ke depan pun walaupun pada akhirnya kita bisa onsite lagi, saya tetap akan membuka pendaftaran untuk online. Jadi Ya, nanti mungkin ya ada orang-orang yang datang onsite ya, tapi konsep tiba-tiba kita juga bikin screen yang besar untuk orang-orang yang cuma bisa ikut secara online. online. Jadi kita sekali lagi new normal ini bukan offline online, tapi new normal ini harus offline, harus online, semuanya. Iya, lagian nanti kalau Ya, gitu. wah, ini salam lagi ada Pastor Bernard Samuel. Oh, man. Ya, Pastor shalom. Bernard tadi habis jalan sehat sama saya. Oh, ya, ya. Ya, ya. Nah, kan berarti tadi dikatakan tetap online, tetap offline ya. Nah, berarti ini kan sangat luar Harus. biasa. Iya, soalnya kan nantinya Iya. sebagaimana kita tahu juga terlebih di peraturan pemerintah kalau new normal kan yang kita baca Iya. ada batasan umur. Nah, ini kan sangat bahaya kalau Iya. batasan umur ini nggak bisa datang, terutama generasi muda ya, generasi penerus kita. Nah, Iya, nantinya kalau Iya. memang nggak bisa harus datang offline, kan tetap kita harus berusaha menjadi gereja yang bisa tetap online ya untuk menjangkau mereka. Oh iya. Itu tantangan kita. Iya. Kita harus jadi smart church gitu ya. Iya. Atau smart conference gitu. Iya. Yang bisa mengakomodir dua-duanya. Iya, ada teman saya nih, ada Joshua Artono, pastor WL IFCF Conference, luar biasa. Wow. FJP, sorry. Iya. Shalom. Ini ada adminnya anak muda Kristen juga. Waduh, luar Wah, biasa. Thank you luar for joining with us. Iya, terima kasih buat join. Ya. Pastor, ini Iya. sebenarnya saya mau tanya juga nih. Visi, kan kita harus melangkah dengan iman. Nah, Iya. ketika visi Tuhan berikan, pastinya kita harus melangkah dengan iman. Nah, Iya. namun kan iman kita harus juga selaras dengan logika dan perasaan. Nah, bagaimana kita bisa balance antara hal-hal ini? Ya, saya percaya gini, ketika ada visi dari Tuhan, di situ ada provisi. Provisi di sini bukan masalah sekedar dana doang ya, tapi provisi di sini masalah Tuhan nanti akan pertemukan dengan orang-orang di sekeliling kita yang bisa akhirnya mensupport visi itu menjadi kenyataan. Nah, kalau pada akhirnya yang terjadi malah sebaliknya dan sebaliknya, ya kita berarti sadar bahwa itu bukan visi, itu ambisi gitu. Jadi bukan iman, tapi apa ya, nafsu ya. Nafsu ya. Nafsu aja pengen ini harus jadi gitu ya. Ujung-ujungnya nekat nanti. Iya, karena saya gini loh, ada Pastor Iman nih, ada itu bendahara kami di UF namanya Pastor Iman. Dia kasih ilustrasi yang bagus banget. Seringkali kan kita pernah dengar ya, pray until something happen gitu ya. Yes. Oh, itu bagus gitu. Yeah. Tapi seringkali kita juga harus nggak sekedar pray until something happen, tapi berdoalah sesuai dengan God's direction. Contohnya ada pintu. Yeah. Kalau kita cuma sekedar pray until something happen, pintu yang kita sebut iman ini kita gedor nggak kebuka-buka. Terus kita kecewa, Tuhan, bukannya ini visi dari Engkau. Oh, ini imanku loh, aku udah gedor nggak buka-buka. Tapi coba minta God's direction dong, jangan sekedar pray until something happen. Tapi God's direction-nya apa? Ternyata pintunya nggak dibuka, tapi digeser. Iya. Nangkep ya. Ternyata tulisannya direksinya adalah geser pintunya, bukan buka pintunya, geser gitu ya. Yeah. Nah, jadi fokusnya jangan sekedar ngotot dengan kita bungkus dengan yang namanya iman, tapi kita benar-benar minta iman yang sebenarnya juga adalah tentang kita align dengan God's direction, apa yang Tuhan mau gitu dan kalau Tuhan mau geser, waktu geser ya kita geser. Oh, ternyata geser bukan dobrak ya ternyata. Iya. Iya gitu. Jangan cuma ngotot dibungkus dengan kata iman gitu, jangan. Butuh pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan gitu. Iya, wow, luar biasa penjelasan malam hari ini. Tak terasa ini tinggal 10 menit. Cepat sekali. Oh, ada Bu Foni Evelyn Jingga. Foni Evelyn Jingga ini penulis buku yang keren banget, Dear God. Kalau saya baca bukunya nangis sih saya. Wow, ada di sini nih. Saya tanya di luar topik nih, Pastor. Boleh ya tanya di luar topik? Saya lihat di videonya Pastor juga songwriter Cinta di Hatiku. Nah, ini
Ini awalnya jadi founder, terus jadi pastoral leader, terus juga songwriter. Wow, talentanya luar biasa yang Tuhan kasih. Nah, bisa dikisahkan sedikit nggak kok judulnya Cinta di Hatiku? Iya, iya. Kalau saya sih suka menulis lagu sebenarnya sejak SMP, tapi nggak ngerti mau di apa namanya dipublikasikan kemana gitu. Sekali lagi karena saya minder yang pertama, tapi at least Tuhan sudah ngajarin tanda kutip ya sekali lagi dari awal coba nulis-nulis lagu itu proses ya namanya. Nah Iya. tapi kalau cinta di hatiku itu sebenarnya bukan karena aku pengen nulis lagu, seriously bukan karena itu. Ah, Tapi ada satu kejadian di mana ketika kami mempersiapkan Unlimited Fire, istri saya lagi mengandung iya. berapa minggu sorry berapa bulan atau berapa minggu saya lupa berapa bulan kayak. Hmm. Tapi tiba-tiba istri saya mengalami keguguran. Oh, Mengalami keguguran dan di saat waktu istri saya keguguran itu kenapa? Karena dia baca berita bahwa STT tempat papanya dia, papa mertua iya. saya, STT di Kopeng itu mengalami tanah longsor. Oh, Jadi ada satu korban jiwa juga dan itu tidak kita inginkan pasti gitu ya. Dan itu iya. terjadi, istri saya baca berita itu kaget, makanya langsung bleeding gitu. Dan kita bawa ke UGD, ke rumah sakit, ternyata nggak bisa, janinnya nggak bisa diselamatkan gitu. Iya. Waktu itu kita hancur banget sih. Waktu itu saya benar-benar di lowest moment hidup saya. Iya. Saya nangis, saya bilang sama istri saya, tuh kenapa ya mau melayani generasi kita kok tantangannya nggak mudah seperti Iya. ini. Bahkan kalau boleh milih, buat satu-satu gitu ya. Iya. Ini kok dua bener-bener langsung jadi satu. Tapi saya bersyukur saya punya istri yang strong faith ya. Dia punya Iya. iman yang kuat. Satu titik dia pegang tangan saya, dia bilang, kok apapun yang terjadi, kita nggak bisa milih kita nggak bisa milih musim hidup kita, tapi kita bisa pilih respon hidup kita. Itu yang dia Iya. bilang, Wow. dan itu membakar hati saya kembali. Dan pada akhirnya waktu itu saya ke ruang doa, saya ambil gitar saya dan saya worship. Waktu worship saya ingat firman Tuhan berkata, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Ketelanjangan, Iya. apapun dituliskan waktu itu, dan Iya. jawabannya adalah tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada temenan. Dan Iya. makanya waktu itu saya nangis, saya bilang, Tuhan biarlah cinta di hatiku itu terus menyala. Karena aku percaya bahwa di segala musim hidupku, Engkau tuh hadir gitu. Dan akhirnya terciptalah lagu itu. Gitu. Wah, Jadi ternyata sebenarnya itu ada lagu kisahnya. di pespen saya itu sebenarnya. Iya. Ternyata ada kisahnya di Gitu. balik judul Iya. yang diciptakan ya. Dan saya sempat tertarik juga dengan kata minder. Iya. Seringkali generasi muda untuk menjalani visi Tuhan pasti minder, seperti banyak nabi-nabi di Alkitab juga, Musa, Yeremia pasti minder. Nah, bagaimana pesan-pesan dari pastor supaya kita generasi muda ini nantinya tidak minder ketika mendapat visi dari Tuhan? Iya. Ya, minder itu ternyata sombong yang tersembunyi. Iya. Jadi kita harus bertobat juga gitu ya. Kita minder karena kita merasa rendah diri, kita merasa aku ini siapa segala macam. Tapi kalau gambar diri kita dipulihkan, kita tahu siapa Tuhan kita, siapa identitas kita, ya kita nggak akan minder. Tapi yang harus kita lakukan, kita harus humble gitu ya, itu beda banget. Jadi buat teman-teman generasi jangan minder gitu, karena minder itu sombong yang terselubung gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita minder berarti kita merasa bahwa Tuhan nggak cukup baik untuk membuat hidup kita itu maksimal, kan enggak kan, berarti kita sombong banget kan gitu. Justru Tuhan tuh tahu yang terbaik gitu. Jadi jangan minder, tapi ikuti prosesnya. Jangan minder tapi juga jangan sombong, tapi ikuti prosesnya gitu. Follow the process, karena tentu proses itu yang akan mendewasakan kita. Itu penting. Iya, gitu. Oke. Wow, luar biasa. Nah, sebagai penutupnya, pesan-pesan bagi kita semua, terutama untuk generasi muda, yang tepat Pastor sampaikan. Ya, generasi muda, generasi yang benar-benar fasih banget dengan yang namanya sosial media gitu ya, dengan gadget segala macam, dan teman-teman dibiasakan dengan yang namanya highlight gitu. Jadi kalau bahkan teman-teman pun kalau lihat di Unlimited Fire Instagramnya, lihat highlight Unlimited Fire gitu, wah, gitu. Ya itu
Highlight itu apa? Highlight adalah cuplikan terbaik. Iya. Gitu. Tapi dalam hidup ini nggak highlight, nggak sekedar highlight. Dalam hidup ini ya itu selalu ada yang namanya behind the scene, di Yes. balik layar hidup kita. Nah itu yang paling mahal sebenarnya, Yeah. bukan highlightnya gitu, tapi behind the scene-nya itu yang mahal. Dan di dalam behind the scene itu selalu ada yang namanya proses. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman selalu pengen, aku pengen jadi ini, pengen jadi itu, nggak apa-apa. Tapi masalahnya adalah, do you want to follow the process? Apakah kamu Yeah. mau ikuti prosesnya? Karena proses itu mahal. Dan Setuju. butuh yang, di dalam proses itu ada yang namanya pembentukan karakter. Pada akhirnya nanti ada yang namanya pendewasaan dan segala Yeah. macam. Sampai satu titik, kalau ketika highlight itu terjadi, kita bisa bilang, it's all about God. Itu semua Yeah. tentang Tuhan. Gitu. Jadi buat teman-teman, follow the process. Jangan Yes. cuma lihat highlight dari kehidupan seseorang. Terinspirasi boleh, tapi jangan cepet-cepet pengen jadi seperti mereka. Tapi Yeah. ikuti proses yang ada. Gagal saat ini nggak apa-apa. Terus follow the process, enjoy. Gitu. Yeah. Wah, luar biasa. Sangat memberkati malam hari ini. Tak terasa tinggal beberapa menit, tinggal 3 menit. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pastor untuk waktunya di tengah Thank you, Bro kesibukannya. Haris. Masih bisa sharing, luar biasa ini Pastor. Tadi ada teman saya juga, ada Pastor Cornelius Sabat ya, itu penulis buku generasi juga, bagus banget tadi join Wow. juga. Ada WL-nya UF, ada Clarity, ada Bro Stefanus dari STT ya, ada Bro Semi juga dari Semarang. Thank you for joining. Wow, thank you. Ya. Untuk penutupnya, saya minta Pastor doa buat kita semua. Oke, let's pray together. Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang spesial ini bersama Bro Haris, kita bisa sharing bersama-sama tentang visi Tuhan, dan apapun yang saat ini sedang ada dalam kehidupan kami mendapatkan vision, ajar kami untuk mengikuti proses yang ada. Karena kami percaya di dalam proses itulah kami didewasakan, di dalam proses itulah kami dibentuk karakter kami. Sehingga pada akhirnya ketika visi itu menjadi kenyataan, kami tahu itu bukan karena kami. It's all about God, itu semua tentang Tuhan. All the glory, all the honor is all about you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami untuk menghadapi segala proses yang ada, karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pastor. Ya, mungkin kita bisa berjumpa. Kalau sudah bisa keluar kota misalnya, saya bisa ke Semarang. Ini masih belum berani. Iya, jangan dulu. Iya. Terima kasih buat malam hari ini. Thank you. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Sukses selalu Pastor buat makin memenangkan generasi muda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat penonton semua. God bless you all. Yeah. Thank you. God bless you. Bye. Bye.